Saya tempuh ujiannya tahun 2017 di Piala Sudirman Cup tahun 2017 di Gold Coast, Australia. Merdeka, 76 tahun sudah Indonesia merdeka. Pahlawan bukan hanya soal perang. Pahlawan juga pantas disematkan untuk mereka yang mengharumkan nama bangsa. Salah satunya adalah Qomarul Lailiyah. Di tengah kesibukannya sebagai seorang guru, Qomarul Lailiyah juga memiliki prestasi yang membanggakan. Ia terpilih sebagai wasit bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020. Untuk lebih jelasnya, kita ngobrol langsung aja yuk. Untuk menjadi seorang technical official gitu ya di Olimpik untuk bulu tangkis sendiri, sebagai untuk menjadi wasit terpilih di Olimpiade itu kami harus syarat pertama itu mempunyai sertifikat BWF certificated, itu wajib. Adapun untuk kualifikasi yang lain itu adalah kinerja, dinilai dari kinerja selama ini. Jadi kami ada tim asesor gitu ya di BWF untuk khusus menilai kinerja para wasit. Nah, kemudian kami selain tim asesor itu juga stakeholdernya BWF juga memberi penilaian juga ke kami. Jadi apabila kami dapat kesempatan untuk menjadi wasit di Olimpiade, berarti menurut mereka kami sudah layak gitu. Bagaimana perasaannya saat itu? Satu, pastinya saya gembira gitu ya. Gembira dan kaget. Kagetnya kenapa? Karena saya itu terhitung baru saja lulus gitu, baru saja menerima sertifikat BWF certificated. Jadi itu saya tempuh ujiannya tahun 2017 di Piala Sudirman Cup tahun 2017 di Gold Coast, Australia. Lalu surat tugasnya itu saya terima per Desember 2018. Jadi saya itu berpikir ini mengejutkan bagi saya, ini surprise gitu. Tapi saya bersyukur, berarti saya diberi kepercayaan, begitu kan? Pengalaman di sana jadi dari awal kami di briefing oleh ketua pertandingan ya, di bulu tangkis kami menyebutnya referee. Jadi referee tim itu sudah mengingatkan pada kami bahwa di Olimpiade dari mulai babak penyisian awal itu harus ditreatment laksana seperti di final. Karena mereka apapun dan dimanapun peringkat mereka pasti ingin menjadi pemenang, ingin mendapatkan medal gitu ya, sehingga nama negara mereka bisa dikenal begitu dan menambah pundi-pundi medali di negara mereka. Dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi para atlet, dan mereka daya juangnya pada saat itu seperti lagi tinggi-tingginya gitu ya. Jadi seperti berjuang atas nama negaraku gitu. Jadi kami diminta untuk alert, diminta untuk sigap gitu ya dari awal. Jangan pernah kita tidak fokus, tidak konsentrasi seperti itu, Mas. Protes keras itu dulu pada awal-awal saya merintis di wasit ya. Jadi masih dikatakan local umpire lah. Jadi wasit lokal, wasit Surabaya, wasit provinsi waktu itu ya. Itu sering, Mas. Apalagi saya backgroundnya bukan dari olahraga ya. Jadi saya belajarnya benar-benar dari bukan nol tapi minus gitu.
jadi under zero gitu kalau kan minus ya. Jadi gitu. Jadi awal-awal itu, aduh, benar-benar ada yang ini wasitnya dari mana gitu kan. Ini harus sekolah lagi nih wasitnya gitu. Ya saya hadapinya itu dengan senyum aja. Saya senyum aja. Kalau memang itu kesalahan saya minta maaf. Ya, minta maaf ya, saya koreksi. Jadi saya juga dari awal jadi wasit juga saya tidak akan jadi tidak knows everything, bukan gitu ya, tahu segala-gala, tidak. Tapi memang kalau memang itu murni kesalahan dari kami juga harus minta maaf dan membetulkan gitu, mengkoreksi agar pihak yang berhak untuk mendapatkan poin atau dia harus berhaknya menang itu tidak terzolimi gitu. Dulu pada waktu kita sebelum pandemi, saya kan guru bidang studi bahasa Inggris. Nah, kalau di SD itu kan masing-masing kelas ada guru kelasnya. Nah, ini guru kelasnya Mas yang sangat-sangat helpful gitu. Mereka mau menolong. Jadi, "Mem, mau tugas ya?" "Iya." "Oke, ditinggalkan tugas." "Pasti." Jadi saya meninggalkan tugas-tugas itu kepada guru kelasnya itu. Jadi tetap bahasa Inggris ada, sementara ditunggu gitu sama guru kelas. Nah, untuk yang saat ini di masa pandemi ini kan kita bisa mengajar dari mana aja, Mas. Nah, itu saya dikatakan ini adalah ada positifnya gitu ya dari pandemi gitu. Jadi saya dimanapun saya ajar. Seperti kemarin saya di Tokyo juga saya ajar Mas mereka secara daring gitu. Masih bisa menyempatkan waktu itu Bu di situ ya? Iya bisa, karena kami bekerjanya itu ada 2 shift. Kadang dapat shift pagi sampai sore, ada yang dapat sore sampai malam. Kalau saya tugasnya pagi, ya saya sore. Kan kita terpaut 2 jam. Itu menguntungkan saya gitu, menguntungkan banget. Jadi 2 jam lebih dulu. Nah, jadi kalau saya tugasnya sore, ya saya ngajar pagi seperti biasa. Gitu, Mas. Ya, jadi kemarin tuh sayangnya kami tidak boleh keluar-keluar, Mas. Kalau misalnya boleh keluar-keluar, akan saya bawa jalan itu. HP saya ya. Secara virtual saya aja. Tetapi kemarin sempat saya perlihatkan dari luar kamar kan kebetulan biasanya kalau di hotel kaca itu kan jendela kan besar ya. Dan itu bisa tampak pemandangan saya kebetulan di lantai 16. Jadi bisa melihat jalanan di bawah itu masih terlihat, gedung di atas itu yang di kejauhan juga tampak. Saya bilang ke mereka, coba ini lo lihat Tokyo itu seperti Jakarta, saya bilang gitu, capital city kan, ibu kota negara. Coba lihat jalanannya itu kotor atau bersih, saya bilang. Ya bersih mem, ya it's clean isn't it, saya bilang gitu. Ya it's clean. Coba dilihat ada tempat sampah enggak? Nggak ada mem, iya nggak ada, tapi kenapa bisa bersih gitu. Coba kalau orang Tokyo aja sama loh, sebetulnya orang Jepang tuh sama dengan kita, saya bilang gitu. Orang Asia sama, kulitnya sama, saya bilang gitu. Cuman penyebutannya aja berbeda. Nah, kalau orang Jepang bisa, kita yo pasti lebih bisa, saya bilang gitu. Wah, itu mereka setelah saya adakan VidCon seperti itu, saya beri tugas, salah satu tugasnya saya beri essay gitu, bukan essay ya, what do you think gitu. Jadi apa pendapatmu tentang yang tadi kamu saksikan di jalanan Tokyo gitu. Nah itu mereka ya ini ya bahasa Inggris terbatas ya karena masih SD ya jadi ya it's clean, it's nice begitu namanya anak-anak SD.
Gini Mas, untuk bulu tangkis ya, saya bilang untuk bulu tangkis. Ya. Bulu tangkis di negara kita Mas, perlu dicatat, Indonesia adalah ya, kalau saya bilang ini karena saya orang Indonesia, satu-satunya tempat penyelenggaraan kejuaraan bulu tangkis yang paling heboh, paling amazing. Itu sudah diakui di seluruh dunia. Jadi semua wasit kalau ingin menguji mental mereka, wasit bulu tangkis ya, untuk menguji mental harus datang ke Indonesia, harus memimpin di kejuaraan di Indonesia. Tahu sendiri di Istora ya. Kalau ada kejuaraan, wow, itu segala macam tabu-tabuhan pasti dibawa sama supporter ya. Kalau di luar negeri, apalagi di negara Eropa gitu, ya kan mereka. Kalau Denmark beda, Denmark itu hampir mirip Denmark, Inggris hampir mirip Indonesia, tapi mereka lebih tenang gitu, tepuk tangan gitu ya. Lebih elegan. Tapi tetap untuk pelatihan, jadi kayak kawah Chandra di mukanya mental wasit harus datang ke Indonesia, harus memimpin partai yang menentukan di Indonesia, harus ada pemain Indonesia di situ lawan negara lain. Lah di situ baru mentalnya terasah gitu Mas. Kalau sudah bisa melalui itu di Indonesia, insya Allah kejuaraan yang lain ini malah lebih seru Indonesia gitu. Ujian mentalnya ada di Indonesia ya Bu? Ada di Indonesia, betul. Sudah diakui. Jadi gini, kan saya itu kan mengajar di SDN Saunggaling 1. SDN Saunggaling 1 itu letaknya Mas berdekatan dengan terminal gitu ya, terminal bis kota, dan latar belakang mayoritas dari siswa kami adalah menengah ke bawah. Ya. Nah, saya juga tinggal di kampung, jadi saya tahu mudanya kami di Surabaya itu kalau dengan bonek luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, saya melihat ini peluang ini coba saya saya pergunakan untuk mengarahkan mereka ke jalur yang benar gitu. Apa benar sih bonek itu konotasinya selalu negatif, yang tawuran lah ya kan, yang suka berantem lah gitu. Saya kira kok tidak. Nenek moyang kita itu masa yang ngajari kita itu yang jelek? Nggak mungkin. Jadi saya gali apa ya dari semangat bonek itu yang bisa kita tiru positifnya dan itu berguna di kehidupan kita. Nah, salah satunya sifat dari bonek itu wani, Mas. Wani itu artinya berani. Berani apapun dah. Misalnya, jadi kata-kata bonek itu gini. Kita itu nggak ada modal, nggak ada ini, tapi hanya aja udah coba aja gitu kan, bonek aja kan gitu. Iya betul. Nah, sebetulnya semangat ini bisa diimplementasikan atau diterapkan dalam bahasa asing, belajar bahasa asing itu sangat matching gitu Mas. Ya, ini saya buktikan sendiri gitu. Sekarang saya latar belakang tidak ada latar belakang olahraga. Banyak orang mengira Bulia ini dulu atlet bulu tangkis. Oh tidak. Kalau peminat, penonton siapa sih yang nggak suka lihat pertandingan bulu tangkis orang Indonesia ya? Seru banget gitu. Nah, saya pikir saya ini salah satu bonek. Kok bisa? Bukan dari latar belakang olahraga kok bisa jadi wasit olahraga? Banyak orang bertanya-tanya, bahkan ada yang enggak relevan itu, apa orang ngajar bahasa Inggris kok. Tetapi ternyata gitu ya, dengan semangat bonek yang saya punya tidak ada yang tidak mungkin ternyata, dan itu sudah terbukti. Nah, saya inginkan anak-anak saya, sebetulnya saya itu enggak muluk-muluk, saya itu hanya ingin anak-anak saya di SDN Saunggaling 1 sebetulnya, gitu ya. Makanya saya bilang, ayo,
apalagi anak-anak kita itu Mas, kalau misalnya is there any question gitu, ada pertanyaan nggak? Mereka itu kebanyakan diam, nggak ada yang tanya, nggak diem. Nggak diemnya itu kan tanda tanya, mengerti atau tidak itu. Ya. Nah, makanya saya bilang, ayo harus berani. Jadi bonek gitu loh nak, saya bilang gitu. Kalau jadi bonek, bukan bonek yang itu, yang kalau habis kalah main bola atau kamu mainan apa kamu kalah terus sakit hati, berantem. Orang Surabaya bilang miso, kata-kata kotor gitu kan. Bukan itu, saya bilang. Dan insya Allah anak-anak itu yang sudah terbiasa saya ajar, itu mereka paham gitu Mas. Paham ya. Ya. Oke, di momen kemerdekaan ini kita tahu slogannya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh ya. Ya. Jadi semangat itu harus kita pergunakan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata kosong. Ayo kita buktikan bahwa Indonesia itu bisa. Kita tangguh. Asal kita bersama-sama, kita lalui semua kesulitan ini bersama-sama. Karena dengan bersama-sama kita bisa. Itu menurut saya. Dan nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau. Dan never give up. Enggak boleh menyerah. Tetap semangat, enggak boleh menyerah. Pantang menyerah.